Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Nama saya Isabella Syafkanoto, saya datang dari Jakarta. Saya sekarang seorang ibu rumah tangga. Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta PMA. Ya, saya duduk di sini sharing kesan dan pesan. Sebenarnya mewakili 5 teman. Kami datang 4 teman. Kami datang berlima. Itu bermula dari seorang teman. Kami punya satu WA group. Teman sharing meditasi. Ternyata di antara kami ada yang sudah pernah ikut PB1, merasa mau ulang, beritahukan kami, ajak. Nah karena kami udah kelamaan tidak bertemu, pikir kebalik meditasi, ayo ikut. Jadi ada yang sudah ikut meditasi selama pandemi secara online. Ada yang sama sekali tidak tahu apa itu meditasi, nggak ada pengalaman. Ada yang memang bertujuan mau mendapatkan guru bantuan untuk masalah kesehatannya. Saya sendiri sudah pernah ikut meditasi Cenci itu 11 tahun yang lalu ya. Pikir ikut lagi karena setelah 3 tahun praktek ya karena nggak ada teman, lama-lama hilang ya kebiasaan itu. Ya datang kami beramai-ramai dengan senang hati karena pertama sudah lama tidak bertemu, udah gitu kita semua bawel kalau udah ngomong bersamaan waktu, nggak tahu siapa yang dengerin siapa. Dengan gembira kita tiba di sini dengan pikiran bakalan gimana ya, senang-senang gitu kan. Ternyata jadi tadi malam saya kumpulin pengalaman teman-teman. Pertama, begitu tahu mau bersila, saya sudah tolak karena saya bilang saya tidak bisa bersila. Dalam hati saya pikir. Kemudian dulu pernah dengar dokter bilang manusia ini tidak didesain untuk duduk bersila. Oh benar juga. Jadi saya udah pikir gimana. Pak Putu bilang harus bersila. Ya sudah coba. Ternyata pengalaman saya, penderitaan saya itu sama teman-teman semua walaupun yang sudah pernah ikut. Jadi mungkin semua merasakan sama ya, karena tidak biasa duduk bersila. Jadi dengkul sakit, ya kan, kaki sakit, nih ketekuk sakit. Kemudian itu hari kedua langsung saya tulis note. Ini bagaimana nih kaki mati rasa, tidak rasa apa-apa lagi, beku. Oleh Pak Putu bilang karena pemula silakan boleh bergerak. Wah dapat license untuk bergerak. Tapi kan Pak Merta ada kan bilang harus konsentrasi, ya kan. Jadi belajar konsentrasi. Nah, kedua itu belajar perhatikan nafas. Lah, dulu pengalaman meditasi saya itu perhatikan nafas, ya kan? Dari hidung, keluar hidung, perhatikan. Bayangkan nafasnya itu ke tangkien. Lah ini jadi ketika disuruh merasakan nafas, yang terjadi adalah ya kita jadi bernapas gitu, bukan merasakan gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, yang saya rasakan adalah sesuatu pelatihan yang dilakukan berulang-ulang, diingatkan itu, jadi kita masuk. Kalau cuma diberitahukan 1-2 kali tidak masuk gitu kan ya. Dan setelah didengerin, setelah kita latih, mendengar, oh ternyata begitu, oh begitu, oh begitu. Nah untuk duduk saya masih nego. Waktu Pak Merta ada datang saya masih tanya, kalau pulang latihan apakah perlu duduk seperti itu? Kan sudah dijelaskan Pak Putu, dijelaskan lagi sama Pak Merta gitu. Ya sudah, terima, saya belajar. Nah tadi malam karena sudah bisa bicara, ngobrol, Hartono cerita, lah duduk ibu, duduk aja segimana ibu itu gampang, santai jadinya. Oh ya benar juga, tadi malam coba, ya benar juga, jadi nggak sakit lagi kakinya. Jadi satu lagi pengalaman adalah apapun juga yang terjadi di badan kita kalau dilatih pelan-pelan ya bisa gitu loh ya. Jadi saya sendiri sebenarnya datang ke sini karena saya ada masalah tulang belakang saya. Jadi kalau saya berdiri lama sakit, nyerinya setengah mati. Ngadu sama Pak Putu. Pak Putu tanya, itu setelah sehari ya, bagaimana? Agak berkurang. Tapi kan duduk terus, saya tidak berdiri. Jadi nanti saya pulang saya mesti perhatikan apakah masalah saya itu berkurang gitu ya. Kemudian kan ketika kita latihan cakra, merasakan cakra, saya jadi ingat saya punya masalah pankreas saya lemah gitu ya.
coba rasakan itu apa namanya cakra ulu hati, kemana ini rasanya tidak tahu gitu. Nah rupanya belum sensitif. Jadi banyak sekali yang kita dapat yang perlu saya merasakan saya perlu melatih lagi supaya sensitif dan mendapat manfaatnya. Itu yang saya dapat gitu ya. Jadi Pak Merta Ada kan terus mengulang pikiran harmonis sampai tadi masih tanya Hartono apa yang harmonis gitu kan. Jadi ya itu juga menunjukkan usia saya mungkin ya. Jadi ini susah sekali masuk. Terus menghilangkan reaksi buruk. Itu kan keyword ya yang perlu kita ingatkan ketika kita latihan. Jadi hal-hal ini yang saya dapat. Tapi yang saya paling nikmati adalah ketika latihan meditasi cinta kasih. Ya, kita semua sadar kita itu perlu sebarkan kasih. Tapi kan kalau saya doa random, siapa yang saya ingat saya ini. Tapi kan Pak Merta ajarkan kita dari diri kita, semua selalu harus kita dari kita sendiri. Saya sadar itu kenapa? Kalau kita tidak baik, nggak mungkin kita menyebarkan kebaikan. Itu satu kan. Sehingga dari kita, dari orang yang terdekat, kepada teman, ternyata kepada orang yang netral juga perlu. Yang paling susah kan orang yang kita bermasalah. Saya urutin, saya senang saya dapat ini petunjuk seperti itu. Saya coba lagi. Ternyata nama orang yang saya mau berikan ini cinta kasih kok makin lama makin banyak, makin lama makin panjang jadinya. Jadi bagi saya itu sesuatu hasil yang baik buat saya sendiri yang akan saya bawa gitu.